A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nafira. Di video kali ini kita masuk ke bab 17, yaitu routing akses server. Yang akan dipelajari yaitu ada 12 materi. Yang pertama SSH atau Debian Ubuntu Server, merubah default port SSH, lalu allow user pada SSH, konsep private public key, konfigurasi SSH dengan private public key Debian, konsep authorized keys, konfigurasi public key manual, private public key pada Windows, remote dari Windows ke Ubuntu Server, disable password authentication, lalu generate private public key pada router Debian, yang terakhir SSH agen SSH ADD. Nah guys, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu SSH atau Debian dan Ubuntu Server. Nah, di sini saya akan membuka Ubuntu desktopnya. Di sini kita buka terminal. Nah, di sini saya akan coba ping dulu. Dan di sini saya akan coba ping IP Debian servernya terlebih dahulu. Nah, di sini hasilnya TTL. Lalu saya juga akan ping Ubuntu servernya. Ini juga TTL. Nah, di sini saya akan mencoba merimport dari Ubuntu client ke Debian servernya. Kita ketikkan SSH. Ini router Debian, add IP-nya berapa, enter. Kita masukkan password dari router Debiannya. Ini berhasil masuk ya guys. Nah, lalu saya akan coba menghubungkan dari Ubuntu client ke Ubuntu server. Saya akan ketikkan SSH, lalu nama saya Ubuntu MVR, lalu add 10.10.10.3. Masuk passwordnya. Ya, ini sudah berhasil. Lalu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu merubah default port SSH. Jika kita meremote dari host OS dan menggunakan putih, secara default port SSH-nya adalah 22. Jika semua tahu hal ini, kita itu bisa terkena blue forces, yaitu seseorang akan login secara terus-menerus ke server dengan berbagai kombinasi username dan juga password. Nah, pada materi ini saya akan mengubah port default port SSH-nya. Kita masuk ke Ubuntu desktop. Nah, lalu saya akan masuk ke router Debian SSH. Nah, lalu saya akan masuk ke root. Lalu saya akan masuk ke nano /etc /sshd config, setelah enter. Nah, di sini kita cari port 22. Ini kita hapus pagarnya. Di sini kita ubah pagarnya itu jadi port 22 tambahin 11. Nah, lalu di sini saya akan save-nya. Lalu saya akan meresetnya sistem CTL, restart. Lalu saya akan mereset kembali ke Ubuntu client. Lalu saya akan coba masuk ke router Debian lagi. Nah, maka di sini tulisannya itu connection reverse. Kenapa hasilnya seperti ini? Itu tuh disebabkan karena kita sudah mengganti portnya yang tadinya 22 sekarang menjadi 2211. Nah, untuk masuknya kita itu harus menambahkan beberapa kata. Lalu kita tambahkan min p 2211. Lalu kita yes. Masukkan tadinya. Nah, jadi untuk bisa masuk kita itu harus menambahkan min p 2211. Lalu kita masuk ke materi yang ketiga. Di materi ini saya itu akan membuat konfigurasi SSH hanya bisa digunakan pada beberapa user saja. Di sini saya sudah masuk ke router Debian. Di sini saya akan membuat beberapa user. Ntar kita masuk ke root. Di sini saya akan membuat beberapa user dan saya akan menamainya user Nafira. Di sini kita masukkan passwordnya 12345 saja. Di sini kita enter saja. Kita Y. Lalu saya akan membuat user lagi, Nafira 2. Passwordnya sama, saya 12345 saja. Nah, ini tuh mengkonfir passwordnya. Enter saja. Nah, lalu saya akan mengecek user tadi sudah ada apa belum. /etc/password. Nah, ini sudah ada ya guys. Lalu saya akan exit kembali ke Ubuntu client. Lalu saya akan coba masuk ke salah satu user pada Debian server. min p 2211. Nah, ini sudah bisa masuk. Dan saya akan coba masuk ke user Nafira 2.
Nah, di sini juga berhasil masuk ke Navira 2. Nah, lalu saya akan mencoba membuat SSH-nya itu hanya bisa diakses ke user router Debian. Jadi pada user Navira ataupun Navira 2 tidak akan bisa diakses. Di sini kita masuk ke rootnya terlebih dahulu. Lalu kita masukkan perintah nano /etc ssh/sshd config. Dan di sini kita akan menambahkan komen hello user. Sebenarnya bisa ditaruh mana saja, tapi saya akan menaruhnya di bawah port 2211. Di sini kita ketikkan, lalu kita Ctrl X, Y dan Enter. Nah, lalu di sini saya akan meresetnya. Terus kita ke tempat SSH kunci menggunakan itu kita Lalu saya akan excite username dan juga password. Jadi di sini saya akan merubah dulu. Lalu saya akan coba masuk ke dalam user Navira dan Navira 2. Nah, di sini tulisannya itu permissioner denied atau tidak memiliki izin untuk mengakses user ini. Hal itu terjadi karena kita sudah menuliskan hello users router Debian. Lalu saya akan mencoba masuk ke dalam user Navira 2. Nah, di sini juga permission denied. Dan lalu saya akan mencoba login ke user router Debian. Nah, maka di sini itu bisa ya, guys. Dan lalu kita masuk ke materi yang keempat. Jadi sebenarnya saat kita melakukan remote dengan menggunakan komen user dan juga password itu tidak aman. Pada SSH ada cara yang lebih aman dengan menggunakan private key dan juga public key. Nah, misalnya pada klien Ubuntu, saya mempunyai private key. Nah, saat mau login ke Debian server itu saya bisa login hanya jika saya mempunyai aksesnya atau kuncinya. Kita masuk ke materi yang kelima. Di materi ini saya akan memperhatikan seperti tadi pada materi 4. Nah, di sini saya akan memasukkan perintah SSH strip keygen. Kita enter. Lalu di sini kita enter saja. Nah, lalu di sini kita masukkan password untuk passphrase 1, 2, 3 saja. Enter. Lalu 1, 2, 3. Maaf, di sini saya akan coba ketikkan ls min a. Nah, di sini ada direktori tersembunyi, ini yang depannya. Kenapa direktori tersembunyi? Karena di depannya itu ada titik ya, guys. Lalu saya akan coba masuk ke dalam direktorinya. Nah, bisa terlihat di dalam direktori SSH itu ada file id rsa dan ada file id rsa pub. Nah, jadi file id rsa merupakan private key dan id rsa pub itu merupakan public key yang akan dikopi ke Debian server. Nah, di sini kita copy dulu ya. Di sini terdapat tulisan number of keys added 1. Artinya kita itu berhasil menambahkan public key ke router Debian. Saya coba masuk ke router Debian, muncul tanda seperti ini. Artinya kita harus memasukkan public key kita, yaitu passwordnya 1, 2, 3. Nah, ini sudah bisa ya, guys. Nah, lalu kita masuk ke materi yang 6. Di sini saya sudah masuk ke router Debian. Lalu saya akan coba cek filenya ls min a. Nah, di sini terdapat direktori .ssh. Nah, saya akan coba cek isi dari direktori .ssh ini. Nah, di sini terdapat auto reset. Jadi auto reset merupakan public key yang kita copy dari Ubuntu client ke Ubuntu server. Saya akan coba melihat public key-nya. Kita ketikkan perintah seperti ini, cat ssh auto reset, guys. Nah, jadi ini merupakan public key yang kita kopikan dari Ubuntu client ke router Debian. Dan lalu kita masuk ke materi yang ke-7. Di sini saya sudah masuk ke Ubuntu client. Saya akan coba masuk ke user pada Ubuntu. Karena saya tidak mengubah, saya akan masuk saja. Nah, lalu di sini saya akan mengcopy private key ke Ubuntu server. Di sini akan saya copy secara manual seperti di materi yang ke-7 ini. Di sini itu kosong, tidak ada isinya. Maka kita akan mengcopy public key yang dari Ubuntu akan ditambahkan ke dalam sini. Lalu di sini pada Ubuntu client saya akan mematikan cat ssh lalu kita enter. Nah, di sini itu bisa kita select. Lalu kita klik kanan, copy. Di sini saya akan paste. Lalu di sini kita Ctrl X, Y dan enter. Lalu kita coba nano. Nah, di sini sudah ada ya. Lalu kita masuk ke materi yang ke-8. Pada materi ini saya akan membuat private key dan juga public key di host OS atau laptop saya.
Lalu public key-nya akan saya copy ke router Debian. Sebelum melakukannya kita harus mempunyai aplikasi PuTTY terlebih dahulu. PuTTY. Di sini kita klik It's Here. Nah, lalu di sini kita pilih yang 24 bit S86. Lalu di sini kita klik yang ini. Kita tunggu. Lalu di sini kita buka downloadannya. Nah, di sini kita pilih Generate. Lalu kita gerakkan kursornya di jauh hijau ini. Nah, lalu pada kayak password kita masukkan tadinya. Lalu di sini kita konfirmasi passwordnya 1 2 3. Nah, lalu di sini kita pilih save public key. Nah, lalu di sini saya akan menyimpannya di dokumen, lalu saya akan menamainya pub key. Lalu kita save. Nah, lalu kita pilih save private key. Saya akan menamainya juga di sini. Kita namai. Nah, lalu di sini saya akan mencoba merimat router Debian menggunakan aplikasi PuTTY yang saya download pada video sebelumnya. Lalu di sini saya akan memasukkan IP dari router Debian-nya. Lalu kita klik open, asset, kita login ya. Dan lalu di sini saya akan mencoba membuat directory SSH dengan mkdir.ssh. Di sini saya akan coba ls-a. Nah, di sini directory SSH ini sudah ada. Lalu saya akan coba masuk ke nano .sh/auto reset. Nah, di sini saya akan membuka file PuTTY, lalu pilih yang copy. Kita buka yang pakai notepad, lalu kita oke. Nah, di sini saya akan menghapus bagian atasnya sini. Di sini kita hapus yang ini bagian atas, begin sama comment. Di sini lalu kita sambungkan. Dan lalu kita buka PuTTY yang tadi. Lalu di sini kita klik kanan. Lalu pada awal kodenya kita tambahkan SSH min RSA. Lalu kita berikan spasi, lalu kita Ctrl X, Y dan Enter. Lalu saya akan tutup PuTTY-nya. Lalu kita tutup PuTTY-nya, lalu kita di sini oke. Lalu saya akan membuka PuTTY-nya lagi. Di sini kita ke SSH. Lalu kita ke bagian Alt. Lalu kita pilih yang ini. Lalu di sini kita browse. Di sini kita masukkan private key-nya, lalu open. Lalu kita kembali ke session. Kita di sini masukkan IP-nya. Lalu pada save session saya akan menambahkan router Debian. Nah, jadi ketika kalian ingin masuk atau meremote router Debian lagi di PuTTY, kalian disitu bisa menggunakan router Debian ini. Lalu di sini kita save. Lalu ini kita open. Nah, di sini kita sudah berhasil meremote router Debian-nya. Dan lalu kita masuk ke materi yang ke-9. Di materi ini saya akan mencoba meremote dari OS langsung ke Debian dan Ubuntu. Tetapi kita tidak bisa langsung meremote. Kita harus menggunakan router Debian dulu dengan menggunakan PuTTY. Di sini saya sudah masuk ke PuTTY-nya, lalu sudah login ke router Debian. Lalu saya akan coba meremote router Debian 1. Kita ketikkan SSH router Debian minp 2211. Nah, sini kita ketikkan yes, lalu passwordnya. Di sini sudah berhasil meremote Debian nih. Lalu untuk meremote Ubuntu kita bisa ke PuTTY lagi ya. Di sini kita akses saja. Di sini kita yes juga. Di sini saya akan mencoba meremote Ubuntu. Nah, di sini saya sudah berhasil meremote Ubuntu servernya. Kita masuk ke materi yang 10. Di materi ini saya akan membuat remote akses ke Ubuntu server agar bisa menggunakan privat dan public key. Nah, di sini saya sudah masuk ke Ubuntu client, lalu sudah masuk ke Ubuntu. Lalu di sini saya sudah masuk ke rootnya juga. Di sini kita ketikkan nano /etc/ssh/sshd config. Lalu kita enter. Dan di sini kita cari password authentication. Di sini kita hapus pagarnya. Lalu di sini yes-nya itu ganti no. Lalu kita simpan, Ctrl X, Y, enter. Lalu di sini saya akan merestartnya, sistem ctl restart SSH. Lalu saya akan mencoba meremote-nya dari router Debian. Lalu di sini kita ketikkan SSH. Nah, di sini terlihat bahwa permission denied. Artinya itu kita tidak bisa meremote Ubuntu server karena kita itu sudah mematikan isi password authentication-nya.
Nah, kita masuk ke materi yang ke-11. Di materi ini saya akan membuat privat dan public key di router Debian. Akan saya copy ke Ubuntu server. Dan di sini kita buka POT-nya. Di sini saya sudah masuk ke router Debian. Di sini kita ketik SSH strip keygen. Nah, di sini kita enter saja ya. Kita masukkan 123 password untuk ini. Enter. Kita ketikkan ls.rsh. Nah, di sini ada sebuah file yaitu id rsa public. Nah, saya akan copy publikasinya yang ada di sini. Kita ketikkan cat rsh id rsa pub. Di sini Dan di sini kita copy. Dan di sini saya masuk ke Ubuntu servernya. Di sini kita ketikkan nano ssh /auto reserve case. Dan nanti kalau kita sudah masukkan perintah nano .ssh/authorize, kalau ada tulisan yes no, kita pilih yang yes saja. Lalu di sini sudah tercopy, lalu kita Ctrl X saja. Kita ketikkan perintah sudo systemctl restart ssh. Lalu kita enter, kita masukkan passwordnya, lalu coba kita exit, lalu masuk kembali ke Ubuntu servernya. Nah, di sini sudah bisa ya guys. Lalu kita masuk ke materi yang terakhir. Nah, di sini saya sudah membuka putih lalu ke router Debian-nya. Jika kita ingin meremote server, kita itu harus masukkan passwordnya. Nah, padahal kita itu sudah login. Pada materi ini saya akan memberitahukan bagaimana caranya kita masuk ke server tanpa login. Di sini kita ketikkan ssh strip agent /bin/bash. Di sini kita masuk lagi ssh strip add. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Nah, lalu di sini saya akan coba login ke Ubuntu server. Apakah saya masih dengan password atau tidak? Nah, di sini saya udah bisa login langsung ke Ubuntu server tanpa memasukkan passwordnya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.